negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Halo, selamat malam. Semoga kalian semua sehat selalu. Di sini aku membawakan lanjutan cerita Fanfiction Jungkook bagian kelima. Semoga teman-teman suka dengan ceritanya. Ini hanyalah cerita FF atau yang biasa dikenal dengan sebutan fanfiction. Artinya semua yang tertuang adalah tidak nyata. Tidak ada hubungannya sedikitpun dengan dunia nyata. Jadi jangan diambil serius. Terima kasih, berahe. Kami berdua telah tiba di tempat tujuan, tempat di mana kami akan menumpuk dosa lebih dan lebih lagi. Segala sumpah serapah sangat halal jika dilayangkan untukku saat ini. Aku sangat tidak mengerti dengan diriku sendiri. John selalu berhasil membuatku kalah. Puluhan novel yang telah kubaca mengatakan jika orang yang salah pasti akan selalu terkena karma. Tidak ada akhir yang bahagia untuk orang-orang yang seperti itu. Lalu bagaimana cerita akhirku dengan John? Kita pelakon yang mungkin paling kotor. Apakah ada sebuah karma besar di depan sana? Saat ini John buru-buru mengunci pintu toilet. Kami berdua masuk tidak bersamaan, melainkan aku dulu yang berjalan masuk pertama kali. Setelah pintu itu terkunci, John mendudukan tubuhnya di atas toilet. John menepukkan tangannya di paha, mengisyaratkan agar aku duduk di sana, seperti seorang majikan yang sedang menjinakkan anjingnya. Aku menurut dan mulai duduk di atas tempat yang membuatku merinding. Bahkan, kini seluruh darahku mendidih hebat. Sial, wajahnya imut sekali. Pipinya sengaja ia kembungkan, bibirnya mengerucut seperti bayi. Matanya berbinar seakan memancarkan cahaya suci. Jika sudah seperti ini, apa aku sanggup menolaknya? Tidak, sakit. Kenapa kata itu menyakitkan? Maksudku, kenapa John menyebut akan menjauh? Harusnya itu adalah hal yang baik dan tepat untuk semuanya. Dengan begitu, kita akan berjalan sesuai kodrat masing-masing. Sebagai kakak dan adik, tidak lebih dan akan selalu begitu. Namun, setelah mengucap itu, John memulai aksinya. Aksi untuk menentaskan rasa hausnya. Aku terpedaya. Sial, maafkan aku. Apa? Oma? Opa? Sedangkan di balik pintu, saat ada salah satu staf syuting akan memasuki toilet, tiba-tiba dicegah oleh seseorang. Seseorang yang telah cukup lama berdiri di depan pintu toilet itu.
Staf itu pun pergi tanpa melontar pertanyaan lagi, sedangkan pria itu masih berdiri di depan pintu seolah menunggu sebuah permainan. Senyum miring terukir di irasnya, entah apa maksud senyumannya itu. John seperti tidak pernah merasa cukup. Aku sudah kewalahan menahannya. Tangan kananku membungkam mulutku sendiri agar tidak mengeluarkan suara-suara yang bisa menimbulkan tanda tanya bagi orang-orang di sini. Pria itu perlahan mulai mengakhiri aksi yang menjadi kesenangannya. Kini pipinya ia letakkan di tempat kesenangannya itu. Sejenak aku mengernyit kebingungan, membagi hal kesukaannya dengan Taehyung Oppa. Apa ini alasannya John mendiamiku selama 2 hari ini? Apa Taehyung telah berkata yang tidak-tidak sehingga membuat John marah? John mengangguk dalam dekapanku, sepertinya perasaan marah masih mendominasinya. Aku harus meluruskan satu hal agar adikku ini tidak salah paham. John beralih membawaku dalam pelukannya. Tangannya mengusap lembut suraiku. Aku dapat merasakan jika adikku tidak ingin melihatku bersedih karenanya. Kepalaku mengangguk mengisyaratkan jika nunanya sudah tidak bersedih. Setelah itu, John mengecup lembut keningku. Ini sangatlah nyaman. Rasa kenyamanan yang salah, rasa kenyamanan yang tidak seharusnya. Hari berikutnya, kami bertiga pulang dari Pulau Juminjin, pulau yang telah menyimpan banyak kenangan indah sampai sakit sekalipun. Jimin, aku dan dia sudah berpisah kembali ke kehidupan masing-masing. Jimin dengan kekasih barunya, sedangkan aku dengan tunanganku dan adikku tersayang. Aku harus belajar menerima kenyataan dan mengubur dalam-dalam perasaan sialan ini. Jimin adalah cinta pertamaku dan akan selalu begitu. Tapi, Taehyung adalah masa depanku. Bukankah aku harus mulai belajar mencintainya? Taehyung itu manis, sangat romantis. Selalu mendahulukan kepentinganku di atas segala kepentingannya. Aku sangat beruntung diratukan oleh pria sepertinya. Keputusan untuk belajar mencintainya mungkin akan menjadi langkah terbaikku saat ini. Aku yakin Taehyung mampu membuatku bahagia. Lalu tentang John, aku masih tidak mengerti skenario kedepannya akan seperti apa. Jungkook seperti obat yang paling membuatku candu di antara segala obat yang ada. Jungkook seperti minuman beralkohol,
selalu membuatku kehilangan kesadaran setiap berada di dekatnya. Aku ingin sekali membuat aturan dan jarak dengannya, tapi selalu berujung aku yang menghancurkan aturan itu sendiri. Tepat hari ini, Briajon akan memulai kehidupan barunya menjadi seorang mahasiswa di negara ini. Pendidikan yang sempat terhenti kini ia lanjutkan kembali di kampus Seoul University. Jungkook datang dengan gagahnya membelah lautan mahasiswa menggunakan mobil sport terbarunya. Mobil yang baru saja dibelikan oleh sang apa. Meskipun Jungkook hanyalah putra tiri, namun Tuan Hwang sangat menyayanginya. Tuan Hwang tidak tanggung-tanggung untuk membelikan segala apapun yang menjadi kebutuhan Jungkook. Salah satunya seperti mobil mewah ini. Kini seluruh mahasiswa terengah-engah, khususnya mahasiswa putri, saat melihat presensi pria dengan tubuh tegap gagah dengan rahang tegas itu mulai keluar dan menginjakan kakinya di kampus ini. Kebiasaan John yang menyurai rambutnya ke belakang benar-benar membuat siapapun yang melihatnya seperti tersihir kagum. Sangat tampan, bahkan sempurna. Tanpa memperdulikan banyak pasang mata yang melihatnya, Jungkook pergi begitu saja dengan raut muka dingin dan acuh. Baginya, menjadi pusat perhatian sudah sangat biasa. Ia sangat bosan dan benci. Dulu di Australia, dirinya juga selalu menjadi pusat perhatian karena ketampanannya yang bak dewa Romawi itu. Ucapnya dingin dan menusuk. Apa namanya secepat itu menyebar? Belum terhitung 5 menit Jungkook berada di kampus ini. Untung saja ini adalah kampus, jadi tidak perlu ada sesi perkenalan setiap ada mahasiswa baru. Cukup datang, masuk, dan menyimak materi kuliah. Beda sekali dengan dunia sekolah yang harus berkenalan di depan kelas. Gadis itu mengulurkan tangannya dengan sangat centil. Seluruh mahasiswa lain juga ikut memperhatikan drama perkenalan ini. Para mahasiswa putri juga ikut antri di belakang Momo untuk sekedar ikut merasakan berjabat tangan dengan pria tampan yang membuat semua orang hampir pingsan. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Bukan balasan uluran tangan, melainkan ucapan dingin menusuk yang Momo terima dari pria ini. Setelahnya, Jungkook melewati para gadis yang mengerumuninya itu dengan acuh. Ia mengambil tempat duduk paling belakang. Setelah duduk, pria itu membuka ponsel dan menuju galerinya. Membuka sebuah foto wow sang Nuna saat bermelodi indah menyebut namanya. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me. Hampir seluruh galerinya berisi foto sang Nona, namun bukan foto biasa, melainkan foto yang sangat luar biasa. Setiap setelah melakukan hal yang paling pria itu sukai dengan sang Nona, pasti Jungkook akan memotretnya, menyimpannya sangat rapi, dan akan ia gunakan saat dirinya jauh dengan sang Nona, bermain solo misalnya. Sedangkan di sisi lain Momo menatap tajam ke arah Jungkook, tangannya mengepal kesal. Baru kali ini ada pria yang berani menolaknya.
Momo adalah mahasiswi paling populer di kampus ini. Ia sangat malu saat image-nya dihancurkan oleh pria John begitu saja. Di sisi lain, terjadilah sebuah perbincangan serius antara keluargaku dan keluarga Taehyung. Jujur, aku sangat terkejut dengan kedatangan mereka. Namun, yang lebih membuatku terkejut adalah hal yang mereka bahas, tanggal pernikahan. Apa memotong pembicaraanku? Aku terdiam, tanganku gemetar, aku takut. Maksudku ini terlalu cepat untukku, 3 hari lagi. Aku bingung, apa aku harus bahagia atau sedih? Di depan sana Taehyung nampak sangat bahagia, semua orang tertawa. Seringkali tunanganku itu melirik dan berkedip ke arahku. Namun tiba-tiba Bibi datang dan membawa ponselku. Kata Bibi, ponselku berbunyi berkali-kali tiada henti. Aku membuka ponselku. Terdapat sebuah nama, Bani. Sudah 20 panggilan masuk dari nama itu. Apa telah terjadi sesuatu yang buruk? Aku menghela nafas kasar. Keadaannya sangat rumit dan semakin rumit. Aku harus tegas kali ini. Aku harus segera keluar dari jeratan ini. Jeratan adik tiriku.